Siang. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Missy, selaku host pada acara talkshow malam ini yang bertemakan rasa malu, teman atau musuh. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan sedikit tentang Yayasan Minya Sanke Jakarta. Kami adalah yayasan sosial dan moral yang berpusat di Malaysia. Di Indonesia, kami memiliki 8 cabang yang tersebar di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Semarang, Bali, Bandung, dan Singkawang. Biasanya kami melaksanakan baksos pemberian kacamata dan anggota tubuh buatan bagi masyarakat prasejahtera, dan juga pendidikan budi pekerti bagi pemuda-pemudi dan masyarakat luas. Dan pada kesempatan kali ini, kami berhasil mengundang Kadiah, pembicara kami pada malam ini. Kadiah Arum Puji Astuti. Kadiah adalah pembicara di Buddhist Workshop Dhammadana, moderator, MC, guru PLB online tahun 2020 hingga 2021, Buddhist Workshop 2021 hingga sekarang. Prestasi yang telah diraih Kadiah ada juara 1 lomba baca parita Setanggerang tahun 2019, juara 1 Mahaniti Lokadama Nasional Bidang Karya Cipta 2020 dan 2021. Juara 1 Lomba Dhamma Desana Remaja Walubi Banten tahun 2021. Namo Buddhaya dan sahabat bergabung Kak Diah. Apa kabarnya Kak? Namo Buddhaya, kabarnya luar biasa. Suara saya terdengar ya? Terdengar Kak. Nah, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Kakak untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Keisha. Izin untuk share screen ya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah Kak. Sudah. Baik, terima kasih. Izinkan saya membuka sharing pada malam hari ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa memberi salam. Halo semuanya, selamat malam. Sungguh karma baik sekali bagi kita semua. Saya diberi kesempatan untuk berbagi dhamma atau sharing kepada teman-teman semua mengenai tema yang sangat luar biasa, yaitu rasa malu. Kira-kira nih, menurut teman-teman, rasa malu itu apakah teman buat kita ataukah musuh buat kita? Boleh nih, mungkin dari sini yang sudah bergabung, yang menganggap bahwa rasa malu sebagai teman bisa raise hand ya. Mungkin dari teman-teman yang menganggap rasa malu itu adalah teman, boleh raise hand. Oke, Sylvia bilang itu sebagai teman. Atau ada yang menganggap bahwa rasa malu itu adalah meski, boleh nih. Atau mungkin juga rasa malu itu adalah teman dan musuh kita. Wah, atau misalnya juga dua-duanya ya. Wah, oke. Ada yang beranggapan bahwa rasa malu sebagai teman, ada juga yang menganggap sebagai musuh, ada juga bahwa rasa malu itu adalah teman dan musuh. Nah, yang poin pertama, poin yang sangat penting untuk kita ketahui, bahwa rasa malu itu adalah respon emosional dari bagian dalam diri kita sendiri. Dimana ketika kita merasakan sesuatu hal, ketika kita melakukan hal tertentu yang kita menganggap itu tidak pantas atau tidak sesuai dengan norma yang ada di sekitar kita. Nah, ini juga merupakan bagian dari manusia yang menunjukkan bahwa kita itu ingin loh dipandang pada orang lain, dipandang oleh masyarakat bahwa kita itu memiliki rasa malu. Kemudian ada pohon katakan bahwa bila harta benda dipandang tidak terlalu penting, di mana dari mana munculnya dendam? Bila bisa menahan amarah, amarah akan lenyap dengan sendirinya. Nah, dari kata-kata ini, dari panduan ini, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat itu, kita tidak boleh selalu mementingkan yang namanya untung dan rugi, atau kita mementingkan materi-materi yang lain. Yang
menganggap bahwa ini harus menguntungkan diri saya sendiri. Nah, hal itu sangat penting sekali buat kita untuk hindari dalam bermasyarakat atau bersosial. Mengapa? Karena untuk menghindari yang namanya rasa marah dan dendam. Ketika rasa marah dan dendam itu sudah tidak terkendali, tentu saja banyak sekali hal-hal yang negatif yang tidak kita inginkan biasanya muncul. Nah, jika kita tidak bisa bersifat sopan, kita tidak bisa bersifat baik, tidak bisa menahan diri dan penuh toleransi, tentu saja kita akan mendapatkan banyak hal-hal yang buruk. Tetapi jika kita bisa memiliki sopan santun, kita bisa berperilaku pada orang lain dengan baik, kita bisa menahan diri kita, bisa mengendalikan emosi, kemudian kita juga memiliki sifat toleransi yang sangat tinggi. Nah, khususnya adalah dalam bertutur kata. Serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, kata-kata yang buruk atau emosional, maka amarah dan dendam itu biasanya akan muncul. Tetapi apabila kata-kata buruk, emosional yang tidak baik bisa kita kendalikan, bisa kita untuk endapkan, dan lain sebagainya, maka amarah dan dendam itu pun akan lenyap dari kehidupan kita. Yang sangat penting dalam kehidupan ini adalah tutur kata atau bahasa. Ini bisa menjadi sebuah keuntungan, bisa juga menjadi sebuah malapetaka bagi kita. Kalau misalkan membawa keuntungan, contohnya ini berarti sebagai teman kita. Berarti rasa malu adalah teman. Kemudian kalau misalkan tutur kata ini adalah hal yang merugikan atau malapetaka, berarti ini adalah musuh. Contohnya kalau ini adalah sebuah teman kita. Untuk mengapa rasa malu itu sebagai teman, ini penting sekali buat kita agar kita bisa memotivasi diri kita itu untuk menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik lagi. Tadi adalah contohnya tutur kata, berarti adalah ucapan kita. Bagaimana sih cara kita dalam berucap? Nah, dalam panduan ini, dalam slide ini kita mengetahui bahwa ketika kita tahu nih berbohong itu adalah hal yang tidak baik, ya kan? Kita tahu kita punya rasa malu untuk tidak ingin berbohong. Ketika kita tahu rasa malu itu, maka hal yang sudah dilakukan atau belum kita lakukan tentang berbohong ini atau ucapan yang tidak benar, maka kita akan terus melatih agar berucap untuk lebih jujur. Jika kita sudah terlanjur melakukan hal berbohong, kita mengetahui hal tersebut, berarti memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik. Oh, jangan sampai ya hal berbohong ini terulang lagi. Berarti ke depannya aku harus lebih jujur, ya kan? Itu bisa memotivasi. Berarti itu adalah sebuah teman untuk kita, rasa malu sebagai teman. Kemudian kalau rasa malu sebagai musuh, berarti itu biasanya adalah membawa malapetaka, yaitu tadi berbohong. Ketika kita tahu nih bahwa malu itu adalah hal yang tidak baik, tapi kok kita kayak ya udahlah biarin aja, atau mungkin kita mengabaikan rasa malu itu, kita terus-terusan berbohong, tentu saja malapetaka akan muncul atau akan datang ke dalam hidup kita. Berarti itu adalah rasa malu yang membawa musuh dalam diri kita. Nah, jadi penting sekali buat kita semua ya teman-teman ya, saya dan kita semua yang hadir di sini, bahwa penting sekali menjaga yang namanya tutur kata. Ucapan yang baik, ucapan yang bermanfaat dan menyenangkan orang lain, apalagi ucapan yang tidak berdusta, tentu saja akan membawa sebuah keuntungan. Tetapi apabila ucapan penuh dengan kebohongan, omong kosong, suka menyakiti orang lain dan lain sebagainya, itu akan membawa malapetaka. Jadi penting sekali kita menjaga ucapan kita. Jangan sampai menyakiti orang lain dan membawa malapetaka dalam hidup kita. Kemudian ada juga panduan lain yang mengatakan bahwa makan atau minum, duduk atau berjalan, dahulukanlah yang lebih tua, kemudian barulah yang lebih muda. Nah, ini juga perlu kita terapkan, khususnya bagi anak-anak muda zaman sekarang. Biasanya itu selalu ingin diutamakan. Biasanya itu mengabaikan hal-hal yang sederhana, sehingga biasanya juga sering sekali mengucapkan kata-kata yang menyakitkan kepada orang yang lebih tua, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja
pada panduan ini pendidikan tentang tata krama itu sangat penting. Jadi tata krama yang baik, tata krama yang sopan harus diberikan sejak dini atau saat usia kita itu masih kecil. Nah, khususnya misalkan di sini ada yang sudah menjadi orang tua, itu sangat penting sekali tata krama itu kita terapkan sejak dini. Jangan bilang nanti-nanti aja kalau dia sudah paham. Kan? Kalau bisa sejak dini diajarkan tentang tata krama. Kalau misalkan kita masih remaja, belum menjadi orang tua, belum punya anak, dan lain sebagainya, ini bisa sekali kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita kan sudah tahu rasa malu, kita punya tata krama nih. Jika kita punya tata krama yang baik, tentu saja itu akan membawa hal yang baik. Ketika tata krama kita kurang baik, kita tidak sopan kepada orang tua, tidak menghormati orang yang lebih tua, dan lain sebagainya, itu biasanya banyak sekali hal-hal negatif yang muncul dalam hidup kita. Jadi tata krama itu perlu untuk kita sadari, perlu untuk kita terapkan. Nah, kemudian kita ajarkanlah apabila tadi kita sudah punya kita jadi orang tua, ajarkan hal-hal yang sekecil mungkin kepada anak kita. Kalau misalnya kita masih seorang remaja, masih pelajar dan lain sebagainya, ya kita terapkan hal-hal kecil yang bisa membawa dampak lebih baik agar meningkatkan tata krama kita. Jadi kita harus bersifat rendah hati, kemudian juga kita memiliki perilaku yang sopan, kita juga selalu bersedia untuk saling mengalah. Bukan berarti saling mengalah itu kalah, tapi biasanya saling mengalah itu menghindari yang namanya perpecahan, menghindari yang namanya pertengkaran. Jadi saling mengalah ini juga penting sekali untuk kita lakukan biar tidak terjadinya perpecahan. Nah, kemudian kalau misalnya dalam keluarga yang sulung dan yang bungsu, berarti yang paling kecil harus menghormati yang paling tua. Kalau misalnya makan, minum, dahulukan yang lebih tua. Kemudian juga yang tua, bukan berarti dia berlaku semena-mena, tidak. Berarti yang tua juga harus bersifat baik, bersifat sopan kepada yang lebih muda. Jadi itu sangat penting agar yang tua dan muda itu saling menghormati, saling menghargai. Jadi kan biasanya banyak sekali nih ya yang kita jumpai, yang tua itu selalu menginginkan dia selalu dihormati. Yang tua itu selalu menginginkan dialah yang didahulukan dan lain sebagainya. Tetapi dia lupa untuk menghormati yang lebih muda juga. Sehingga kata-kata yang terucap dalam mulutnya itu biasanya kata-kata yang kasar. Nah, biasanya kan anak muda itu jiwanya masih menggebu-gebu ya. Jadi mereka merasa apa sih dan lain sebagainya, kurang menerima. Nah, jadi ini perlu sekali untuk kita ketahui pentingnya rasa toleransi, saling menghargai. Nah, kalau misalkan dari sini rasa malu sebagai teman, yaitu tadi kita bisa saling menghargai. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau rasa malu sebagai teman, itu adalah hal yang membawa dalam diri kita itu hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Kalau misalkan kita tidak ingin rasa malu itu sebagai teman, kita menginginkan rasa malu sebagai musuh, ya gampang. Kita tadi saja, ketika ada orang yang lebih tua, kita suka marah-marah, kita tidak berlaku sopan, berarti itu adalah rasa malu sebagai musuh. Jadi kita tinggal pilih aja nih teman-teman, mau yang seperti apa sih? Kita mau yang sebagai teman ataukah mau yang seperti musuh? Kemudian ada lagi panduan di masa usia muda, kerapian dan kebersihan. Janganlah minum minuman keras, bila minum hingga mabuk, tingkah laku akan tercela. Nah, anak-anak itu biasanya yang di bawah umur harus taat pada aturan untuk tidak minum minuman keras. Orang dewasa juga tidak boleh minum minuman keras, apalagi yang berlebihan. Nah, biasanya orang yang mabuk itu seringkali bertingkah tidak sesuai dengan akal sehat. Mereka bertingkah laku seperti orang yang memabukkan, kemudian juga berbicaranya ngelantur, tidak terkendali, kelakuannya buruk, kemudian juga melakukan hal-hal yang bejat lah ya, atau melakukan kejahatan. Nah, ini akan membawa sekali masalah besar dalam dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Bukan berarti biasanya anak muda itu suka yang namanya rasa penasaran,
coba-coba dan lain sebagainya. Apalagi dengan mereka dalam ruang lingkup yang tidak baik. Biasanya kan anak muda itu suka sekali yang namanya nongkrong, ya kan? Suka yang namanya punya pergaulan, punya geng, kemudian punya kelompok tertentu lah ya, kalau namanya anak muda, biasanya punya grup-grup tersendiri. Nah, ada beberapa anak muda mungkin yang dia berjalan sesuai dengan ajaran agamanya. Ada juga yang dia suka melanggar atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya, nah, ini adalah minum-minuman keras. Nah, anak-anak yang sering sekali melakukan minuman keras, itu adalah hal yang tidak baik. Mengapa? Karena minum minuman keras yang membuat hingga mabuk, apalagi sampai melakukan hal yang tercela, berarti itu dia tidak memiliki rasa malu. Berarti rasa malunya adalah musuh dalam dirinya. Jadi, ketika sudah mabuk, kemudian melakukan hal-hal yang tercela, banyak sekali kasus-kasus yang kita jumpai di sosial media, di berita, dan lain sebagainya. Ketika orang mabuk itu banyak hal yang dilakukan. Seperti kita bisa mengetahui beberapa berita, mereka bisa melakukan pemerkosaan, kemudian juga mereka bisa melakukan pembunuhan, pencurian, ataupun hal-hal yang lain. Nah, berarti rasa malunya itu tidak ia munculkan. Jadi rasa malunya itu adalah musuh buat dia. Rasa malu yang menjadikan musuh dalam hidupnya. Berbeda lagi jika rasa malu itu adalah temannya, teman bagi dia. Kenapa? Karena dia tahu, oh, minuman keras ini dilarang oleh agama apapun, tentu saja melarang yang namanya minum-minuman keras. Apalagi hingga mabuk, kemudian melakukan hal-hal yang tercela, melakukan tingkah laku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, berarti rasa malu itu adalah temannya dia bisa mengontrol dirinya sendiri, dia tahu dampak dari minuman keras seperti apa, dampak dari mabuk-mabukan seperti apa, dan lain sebagainya. Berarti dia menjadikan rasa malu ini adalah teman bagi dirinya, teman untuk melangkah dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Bagaimana kalau misalkan kita sudah terlanjur nih melakukan pelanggaran minuman keras. Nah, kita kembali lagi, kita bisa menyadari jangan sampai hal itu terjadi. Sudah kita cukup tahu bahwa oh, saya sudah melakukan hal ini. Rasa malu ini jadi musuh saya. Saya ingin berteman dengan rasa malu. Berarti saya harus mengendalikan diri saya untuk tidak minum minuman keras dari mana? Dari pergaulan. Pergaulan yang tidak baik kita ubah menjadi pergaulan yang baik. Kita menghindari pergaulan-pergaulan yang membawa dampak negatif pada diri kita. Kemudian ada juga berjalanlah dengan tenang dan mantap, berdirilah dengan badan yang tegak. Berilah soja dengan ketulusan hati, bersujudlah dengan penuh hormat. Nah, jika kita berjalan, lakukanlah dengan kecepatan sedang. Kita melangkah dengan langkah yang sangat mantap. Kemudian janganlah terburu-buru ataupun sebaliknya. Kita tidak boleh juga melangkah secara lambat. Nah, kita saat berdiri pun, kita harus tegak dan tegak. Kita tegakkan kepala kita busungkan dada, bersemangat dan penuh bergairah. Serta jangan membungkuk. Kita jangan bungkuk, kita jangan ngoyo, kita jangan lemas, dan tidak bersemangat. Ada pepatah yang mengatakan, berdiri laksana pohon pinus, berjalan laksana angin berhembus. Duduk laksana genta, berbaring laksana busur. Nah, jadi saat kita menyapa seseorang dengan baik, kita sapa dengan bersoja. Bersoja itu artinya kita membungkuk, memberi hormat kepada orang yang lebih tua atau orang yang perlu dihormati. Kemudian kita juga janganlah memberikan hormat, memberikan salam atau beranjali itu dengan asal-asalan. Jadi kita perlu sekali memberikan rasa hormat dan bersoja ini dengan ketulusan hati. Nah, dari sinilah kita tahu rasa malu muncul lagi, ya kan? Jadi rasa malu itu selalu ada dalam kehidupan kita, selalu mengiringi kehidupan kita, jalan kita. Rasa malu ada lagi. Rasa malu, jika kita jadikan ini sebagai teman, berarti dia memiliki perilaku yang baik.
tadi seperti pedoman ini bahwa kita memberikan hormat, kita membukukan badan dengan penuh ketulusan hati, kita bersujud dengan penuh hormat. Berarti ini adalah sebuah rasa malu sebagai teman kita, sebagai kemajuan dalam hidup kita. Tetapi kita juga bisa menjadikan rasa malu itu sebagai musuh kita, yaitu ya kita saat bertemu orang yang lebih tua, kita membuka badan dengan asal-asalan, tidak berniat, misalnya untuk bertemu orang yang lebih tua kita biasanya anjawi, kita dengan penuh hati berarti adalah teman, tapi kalau di asal-asalan tidak niat memberikan salam, tidak niat untuk memberikan sujud, hormat, berajawi, itu adalah sebuah musuh buat kita. Nah, jadi rasa malu itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dalam pedoman ini juga kita mengetahui ketika orang yang memiliki rasa malu atau rasa malu sebagai teman, dia akan berjalan dengan mantap. Dia tidak akan pernah menyombongkan dirinya. Dia tidak pernah ragu-ragu dalam melangkah. Karena langkah yang dia jalan atau jalan yang dia tempuh, yang dia pilih, setiap langkah dengan mantap, itu adalah hal yang baik. Jadi rasa malu sebagai teman berbeda dengan orang yang menganggap rasa malu itu adalah musuh. Jadi dia jalannya itu dengan penuh keraguan-raguan, langkahnya itu dia kayak bimbang, ini benar nggak ya langkahku, ini begini nggak ya langkahku, dan lain sebagainya. Jadi berbeda sekali. Kalau misalkan teman-teman berjalannya mengambil sebuah keputusan, biasanya bimbang, ragu-ragu, wah bisa juga nih, kita pikirkan dulu, ini kira-kira yang saya lakukan musuh atau teman ya? Ini memberikan manfaat bagi saya dan orang lain atau tidak ya, dan lain sebagainya, menguntungkan orang lain atau merugikan orang lain. Jadi itu perlu sekali kita pikirkan. Jadi perlulah kita berlangkah dengan tenang dan mantap, menjadikan rasa malu sebagai teman. Kemudian bila marah bila mendengar kritikan, senang bila mendengar pujian, maka mengundang teman jahat mendekat, teman baik menghindar. Nah, dari pedoman ini, jika seseorang marah ketika dikritik mengenai kekurangannya, kemudian dia itu senang sekali hanya mendengarkan pujian-pujian yang berlebihan, pujian-pujian mengenai kelebihan dirinya sendiri. Kemudian, maka orang-orang yang jahat itu akan mendekat, dan orang-orang yang baik akan menghindar. Mengapa demikian? Karena biasanya itu banyak sekali tipe-tipe manusia. Karakter-karakter manusia itu sangat beragam. Ada yang suka dipuji. Dia suka banget nih dipuji kelebihannya. Saya ini, kamu bagus loh, kamu pintar, kamu cantik, kamu udah ini, dan lain sebagainya. Tapi ketika ia dikritik, ia tidak suka. Berarti dia mengundang teman yang jahat. Contohnya, karena ia hanya suka mendengar pujian-pujian, tidak suka dikritik, berarti yang dekat adalah teman palsu. Teman yang suka mengucapkan ucapan omong kosong, berdusta. Karena dia tahu tipenya, oh si A itu hanya suka dipuji, jangan sampai dikritik ya, dan lain sebagainya. Oh berarti dia adalah teman palsu. Dia adalah sahabat yang tidak baik atau teman yang tidak baik, karena dia hanya mengucapkan kata-kata yang berdusta atau omong kosong. Tetapi bila ia adalah orang yang bisa mendengarkan kritikan, kemudian senang juga dipuji tapi tidak berlebihan, maka teman baik juga akan datang. Nah, ini juga rasa malu ada di sini, teman-teman. Kalau rasa malunya adalah sebagai teman, berarti ya kita harus bisa mendengarkan kritikan orang lain. Mengapa? Karena kritikan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya kan, hidup tanpa kritikan, tanpa saran, sepertinya mungkin bisa juga kita katakan seperti sayur tanpa garam. Jadi kalau misalnya hidup nggak ada kritikan itu kayak ada yang kurang ya. Nah, dengan kritikan ini, dengan saran dari orang lain seperti orang tua, teman, sahabat, keluarga, dan lain sebagainya, itu memotivasi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik. Jangan sampai kita menjadi manusia yang tidak mau mendengarkan kritikan orang lain. Ketika kita melakukan kesalahan, kita dikasih kritikan. Hal yang kamu lakukan itu salah loh, kamu nggak boleh gitu. Kamu sebaiknya begini, kamu seharusnya melakukan hal seperti itu.
tapi dia tidak ingin mendengarkan kritikan hal tersebut. Dia mengabaikan dan bersifat bodoh amat terhadap orang yang memberikan kritikan atau saran. Nah, berarti dia sudah menjauhkan teman baiknya yang suka ngasih nasihat baik pada dia, semua menjauh. Karena kenapa? Ketika dikasih saran yang baik, kritikan yang baik, dia tidak mau mendengarkan, maka orang akan bersifat bodoh amat. Nah, itulah. Jadi kita bisa nih jadikan rasa mau ini sebagai teman kita, yaitu kita ketika marah cobalah dengarkan kritikan orang lain. Mana yang harus kita lakukan. Jika kita marah kan biasanya tidak terkendali ya emosinya ya. Nah, setelah emosi meredup, biasanya ada orang sekitar yang suka sekali ngasih masukan. Kamu kalau marah sifatnya jelek sekali loh. Seperti ini, dan ini, hal-hal yang dulu kamu keluar. Coba deh, ubah sifat marah kamu. Jangan sampai marah kamu ini merugikan diri kamu sendiri, bahkan orang lain. Nah, ketika ia mendengarkan kritikan tersebut, berarti dia menjadikan rasa malu sebagai teman untuk memotivasi diri menjadi lebih baik. Jika saat marah ia tidak mendengarkan kritikan, sudah dikasih tahu masukan, tetapi dijadikan musuh, tentu saja dalam dirinya itu bukan semakin maju, bukan semakin baik, tetapi semakin mundur. Nah, jadi tinggal teman-teman sendiri yang milih. Kira-kira mau rasa malunya itu jadi teman, ataukah jadi musuh? Nah, teman-teman, rasa malu itu musuh atau teman sih bagi diri kita sendiri? Itu sangat penting bagi kita untuk menghargai setiap sebagian dalam hidup kita sebagai seorang manusia. Tentu saja, sebagai manusia itu rasa malu adalah hal yang wajar. Rasa malu itu bisa menjadi sinyal kita untuk membantu terus berkembang dan belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, dalam konteks sosial khususnya ya, karena kita kan adalah makhluk sosial. Kita berkumpul dengan banyak orang sekali. Pada saat ini kita bisa berkumpul dengan teman-teman kita, banyak orang, baik secara langsung maupun saat ini kita berkumpul melalui online. Jadi itu sangat penting sekali untuk kita mengelola rasa malu kita. Nah, dalam konteks sosial, kita tahu bahwa rasa malu itu dapat membantu kita untuk membangun hubungan menjadi lebih baik lagi kepada orang lain. Kita mampu menunjukkan empati kepada orang lain. Kita mampu bersikap sopan dan santun kepada orang lain. Kita bisa menghormati satu sama lain, memiliki rasa toleransi yang tinggi. Itu sangat penting sekali rasa malu untuk kita miliki sebagai teman, untuk kita genggam dalam kehidupan kita. Ya, walaupun rasa malu ini terkadang muncul sebagai musuh juga, tetapi ketika rasa malu ini muncul sebagai musuh, ya itu tadi, kita bisa untuk mengelolanya, kita mampu sadari ketika itu sudah terjadi, ya kita bisa mengubahnya. Kita jadikan rasa malu ini sebagai teman untuk memotivasi diri kita menjadi lebih baik lagi. Kita teruslah belajar untuk mengelola rasa malu kita nih teman-teman. Kita bisa mengelola melalui kesadaran diri, kemudian kita juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman kehidupan kita sehari-hari, karena pengalaman yang kita rasakan, yang kita dapatkan itu berbeda-beda. Di sini saya rasa pengalaman saya dengan teman-teman semua di Zoom ini pun juga berbeda-beda, ya kan? Nggak bisa kita samakan. Tetapi rasa malu itu tentu saja sudah ada dalam diri kita, tergantung bagaimana kita bisa mengelola rasa malu ini. Apakah rasa malu ini musuh, ataukah rasa malu ini sebagai teman? Nah, jadi kita jadikan ini untuk sebuah pembelajaran. Kita belajar untuk menjadi manusia yang baik, jadi manusia yang bermanfaat, yang bisa diterima dalam lingkungan masyarakat dan sosial. Kita bisa jadi manusia yang lebih baik lagi dengan memiliki rasa malu sebagai teman kita. Kemudian kita teruslah belajar menjadi lebih bijak, bisa mengelola rasa malu, kita bisa menentukan kapan kita menjadikan rasa malu itu sebagai teman, ataukah jadi musuh, dan rasa malu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena tanpa rasa malu, tentu saja hidup kita itu akan sangat berantakan. Hidup kita tidak terarah, tidak ada kemajuan dalam kehidupan kita.
Semoga sharing yang saya sampaikan kepada teman-teman mengenai rasa malu sebagai musuh atau teman ini bisa bermanfaat. Kita bisa memahami kapan kita harus mengelola rasa malu kita ini agar rasa malu ini tidak merugikan diri kita dan juga orang lain. Rasa malu mau menjadi musuh atau teman yang menentukan adalah diri kita sendiri. Jadi silakan teman-teman yang menentukan kapankah rasa malu ini musuh saya ataukah rasa malu ini adalah teman saya. Jadi teruslah kita belajar dengan baik, kelola rasa malu ini dengan baik agar hidup kita menjadi lebih baik. Teruslah belajar menggapai prestasi. Akhir kata dari saya tutup dengan sebuah pantun. Titi dan Asih pergi bersama Papa. Terima kasih. Sampai jumpa. Kita lanjutkan untuk berdiskusi. Saya kembalikan kepada Saudari Keisha. Terima kasih. Terima kasih Kak atas materinya, sungguh menarik ya teman-teman materinya. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau bisa diketik pada kolom chat. Kak, untuk pertanyaannya udah ada nih di kolom chat. Kalau koruptor yang tidak merasa malu ketika ditangkap, bagaimana tuh Kak? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Kalau koruptor tidak merasa malu terhadap yang ditangkap, bagaimana ya? Nah, berarti dia tidak memiliki rasa malu dalam dirinya. Kan kita tahu kalau koruptor itu adalah hal yang tidak baik, ya kan? Karena merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Berarti dia menganggap rasa malu adalah musuhnya. Dia tidak sadar bahwa perilaku yang dilakukannya itu sangat merugikan orang lain. Apalagi biasanya koruptor itu nggak tanggung-tanggung ya untuk ngambil uang itu. Pasti bermiliaran lah, sampai triliunan. Nah, jadi itu sudah sangat merugikan orang lain. Nah, bagaimana? Ya, itu adalah pembentukan diri sendiri dari kecil. Kalau misalkan seperti tadi yang saya sampaikan, kita tuh harus memiliki tata krama sejak kecil. Jika kita sudah tanamkan tata krama dengan baik dari kecil, kita mengetahui bahwa ini tidak baik. Hal misalnya koruptor itu adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Itu kan hal yang tidak baik. Jika kita tanamkan sejak kecil, tentu saja dia akan memahaminya dengan baik, ya kan? Tetapi jika hal itu tidak tertanam sejak kecil, itu biasanya dia menganggap adalah hal yang sepele. Ya nggak apa-apa, atau juga orang lain nggak merasa terugikan, dan lain sebagainya. Atau mungkin juga dia tidak sadar dia sudah masuk penjara tidak sadar karena diberanggapan bahwa saya masih kaya, saya masih punya uang, saya masih bisa melakukan segala halnya dengan uang. Nah, berarti dia menjadikan rasa malu itu adalah sebagai musuh. Kalau misalkan kita bisa mengubahnya atau tidak, ya tergantung tadi, kembali kepada pribadi masing-masing, ya kan? Karena kan kita berbeda, kita memiliki pribadian karakteristik yang bermacam-macam, ya kan? Ketika kita tadi sudah mengasih tahu bahwa kamu yang kamu lakukan salah loh, menjadi koruptor itu tidak baik, merugikan orang lain, apalagi kamu sampai di penjara. Nah, tergantung koruptor ini mau sadar apa enggak. Kalau dia nggak sadar, ya berarti kan dia menjauhkan orang-orang yang baik. Nanti dia akan kumpul dengan para koruptor. Biasanya seperti itu. Koruptor akan kumpul dengan para koruptor. Nggak mungkin koruptor biasanya bergabung dengan orang-orang yang baik. Tidak mungkin juga dia bergabung dengan para penceramah, pemuka agama. Itu sangat jarang. Pasti koruptor dengan koruptor. Kenapa? Kok biasanya koruptor itu kan, misalnya kita tahu teman kita contoh saja lah ya yang sederhana, koruptor sederhana, nggak usah terlalu besar-besar. Contoh kita adalah bendahara kelas nih. Bendahara kelas, kalau misalnya kita ngambil uang teman kan juga sudah termasuk koruptor ya, dengan jumlah misal 1.000, 2.000, 3.000 lah, itu bisa kita umpatkan uangnya, kita ambil tanpa orang lain mengetahui, juga itu sudah termasuk koruptor karena kita mengambil hak orang lain. Nah, mungkin temannya ada yang tahu, tapi misalkan dia adalah teman yang baik ya, dia mengasih tahu, oh kamu nggak boleh loh, itu adalah uang kas kelas, nggak boleh digunakan oleh secara pribadi. Kalau misalnya dia baik, dia sadar, oh iya ya benar ya, berarti aku harus mengembalikannya agar tidak terulang. Tapi jika misalkan dikasih saran, ya malah apa sih, terserah gue dong, kan gue yang ambil, apa yang ikut campur dan lain sebagainya. Berarti itu biasanya yang jahat juga akan ikut-ikutan. Dia akan datang, oh bendaharanya koruptor nih,
karena dia juga punya jiwa koruptor, jiwa pembohong, dia juga pura-pura aja berteman, ya kan? Nggak apa-apa, ambil aja 1.000 2.000 jajan di kantin. Nanti kalau ketahuan nggak apa-apa, gampang, kita bisa tutupin, nah kan? Jadi mereka jadi sekongkol kan? Biasanya itu koruptor akan berkumpul dengan para koruptor. Kalau misal, jadi yang seperti tadi ya, ada pedoman tadi, maka kita akan dijauhkan dengan orang-orang yang tidak baik. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Sadar nggak sih diri kita ketika kita melakukan kesalahan, kita tahu itu salah, kita perbaiki ke depannya, oh berarti kita punya rasa malu. Kita ubah rasa malu yang tadinya musuh menjadi teman. Apakah semua orang, jujur ya, semua orang juga pasti pernah yang melakukan atau pernah menganggap rasa malu ini adalah musuh, yaitu ketika kita melakukan kesalahan, tentu saja rasa malu ini adalah musuh. Tapi bisa juga rasa malu itu berubah kok jadi teman kalau kita menyadari perbuatan salah kita ubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena semua orang punya masa lalu, dan tentu saja masa lalu yang kurang baik itu bisa kita ubah di kehidupan saat ini juga. Jadi kita tidak perlu menyesali kehidupan yang sudah berlalu lah. Kita perbaiki saja ke depannya agar rasa malu ini menjadi teman kita. Seperti itu, Keisha. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, karena keterbatasan waktu, acara talk show hari ini hanya bisa sampai di sini. Saya persilakan Kak Diah untuk menyampaikan closing statement, Kak. Baik, terima kasih. Sebentar ya. Baik, untuk teman-teman semua, maaf tadi ada gangguan. Jadi rasa malu teman atau musuh itu adalah kita yang menentukan. Rasa malu tentu saja selalu ada dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa membuangnya, kita tidak bisa juga menghindarinya. Rasa malu itu selalu ada dalam langkah kehidupan kita. Jadi bagaimana teman-teman mau menentukannya itu adalah teman-teman yang memilih. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, bahwa rasa malu itu adalah sebuah musuh buat kita. Tak perlu kita sesali ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Jadikan rasa malu itu, jadikan kesalahan itu sebagai perbaikan dalam diri kita. Kita perbaiki lebih baik lagi, tidak perlu kita sesali. Semua orang, apalagi manusia, memiliki yang namanya kesalahan. Tergantung bagaimana teman-teman memilih. Apakah kita akan terjebak di masa lalu? Apakah kita akan terjebak dengan pikiran-pikiran, dengan penyesalan di masa lalu dan lain sebagainya? Atau kita mau mengubahnya menjadi lebih baik lagi? Rasa malu sebagai musuh jika teman-teman tidak bisa mengubah perilaku yang kurang baik menjadi lebih baik. Tetapi rasa malu bisa menjadi teman bagi kita semua ketika kita tahu bahwa hal ini bisa memotivasi kita menjadi manusia lebih berguna, menjadi manusia yang bisa bermanfaat di lingkungan sosial. Jadi kita teruslah terapkan, kita lakukanlah hal-hal rasa malu ini. Jadi rasa malu, teman atau musuh, teman-temanlah yang menentukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Sebelum kita meninggalkan Zoom, kami akan melaksanakan sesi dokumentasi pada acara malam ini. Untuk sesi dokumentasi dipersilahkan. Terima kasih untuk sesi dokumentasi. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Diah sebagai narasumber kami malam ini. Terima kasih juga kepada teman-teman, dan saya juga meminta maaf apabila ada kekurangan dan salah kata selama acara ini berlangsung. Saya mewakili seluruh Yayasan Minyasan ke Jakarta ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan semoga acara ini bisa membawa manfaat kepada pendengarnya. Dan sampai jumpa lagi pada 2 minggu ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Acara Zoom malam ini kita akhiri sampai di sini ya. Sampai bertemu lagi.